Oke, sahabat Maya, selamat bertemu kembali di ruang Maya. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada materi kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses wirausaha. Dalam beberapa kesempatan, saya pernah menyampaikan bahwa berwirausaha itu selalu melibatkan antara masalah pribadi dan faktor lingkungan. Nah, oleh sebab itu, ada hal yang harus kita ukur, ada hal yang harus kita bedakan supaya prosesnya berjalan lancar, sehingga pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sih proses wirausaha itu. Nah, dalam perjalanannya, setelah kita memilah antara faktor pribadi dengan faktor lingkungan, ini kita melihat dan menggabungkan yang terpenting dalam komponen utama wirausaha itu apa sih sebenarnya. Yang pertama adalah pengenalan peluang, yang kedua adalah penyusunan sumber daya, yang ketiga adalah pengembangan kemampuan. Kita mulai dari yang pertama. Terkait dengan pengenalan kemampuan, ini sifatnya lebih pada kekuatan intrapersonal atau kekuatan dirinya kita. Apakah kita cukup dibekali dengan kreativitas untuk memandang dunia luarnya kita? Karena mayoritas stimulus yang kita munculkan untuk kita kenali sebagai peluang itu juga terkadang dipengaruhi oleh kreativitas. Nah, bagaimana mengenali peluang itu? Kita lihat misalnya contohnya di era digital ini bermunculan startup usaha digital itu karena adanya peluang-peluang. Misalnya meningkatnya endorsement itu karena mereka melihat kebutuhan-kebutuhan untuk promosi di dunia digital itu sangat banyak. Itu namanya mengenali peluang. Yang kedua adalah menyusun sumber daya. Bagaimana caranya menyusun sumber daya? Sekarang sumber daya yang dimaksudkan ini dalam proses wirausaha bukan hanya yang sifatnya material, tetapi dia juga yang immaterial. Nanti akan kita lihat yang mana bagian-bagian sumber daya itu yang bisa kita bedakan menjadi material dan non-material, supaya jelas apa yang kita punya sekarang untuk mengenali sumber daya itu, apa yang harus kita susun untuk sampai mewujudkan atau mencapai peluang-peluang yang optimal untuk kita kembangkan sebagai usaha. Sehingga setelah kita menyusun sumber daya, berikutnya adalah mengembangkan kemampuan. Mengenali peluang, menyusun sumber daya, dan mengembangkan kemampuan. Nah sekarang, kalau kita kenali peluangnya, kalau kita punya sumber dayanya, sekarang kita pertemukan antara peluang dan sumber daya itu, maka pada saat itulah kapasitasnya kita akan kita kembangkan. Contoh, tadi kalau saya mau jadi endorsement, tetapi saya menyadari saya tidak memiliki kapasitas untuk menjadi public speaking atau orang yang mampu mengkomunikasikan sesuatu, maka besar kemungkinan saya akan berusaha untuk mengembangkan cara berinteraksinya saya, cara berkomunikasinya saya ke orang lain. Inilah bagian utama dari proses wirausaha itu. Nah, dalam dunia wirausaha, setelah memiliki atau mengenali komponen-komponen utama proses wirausaha itu, ada dua hal yang sering kita perhadapkan dalam dunia wirausaha. Yang pertamanya ada namanya teori efek, yang kedua ada namanya teori sebab akibat. Tapi beberapa referensi menunjukkan alangkah lebih baik kalau seorang yang ingin berwirausaha dia lebih dominan untuk melihat teori efek gitu. Karena dia mampu melakukan penyusunan dan perencanaan, tidak mengalir begitu saja, karena berwirausaha itu juga adalah merencanakan. Kalau sebab akibat itu kemungkinan terjadinya dia
mengalir, let it flow atau mengikuti alur saja tanpa perencanaan yang jelas. Nah, beberapa prinsip dari teori efek wirausaha yang harus kita tanamkan dalam proses wirausahanya kita. Yang pertama adalah seorang wirausahawan harus memahami betul bahwa kerugian yang bisa dijangkau dengan pikiran itu jauh lebih baik daripada keuntungan yang hanya diharapkan atau hanya diduga-duga atau hanya diprediksi gitu. Jadi di sini mungkin kita bisa mengarahkan pada manajemen uncertainty atau manajemen ketidakpastian. Itu berlaku di teori efek nantinya. Yang kedua, seorang wirausaha harus menyadari juga dalam pengembangan usaha itu, aliansi strategis itu lebih baik daripada kompetisi. Misal di tempat yang lain ada orang yang ingin berwirausaha sama dengan kita, itu dijadikan sebagai mitra kolaborasi daripada dia jadikan kompetitor. Karena sifatnya akan saling mendukung. Daripada dia jadikan kompetisi, kemungkinan si B itu mengalami kerugian, kita juga mengalami kerugian, akhirnya tidak dapat apa-apa. Berikutnya, seorang wirausahawan juga itu tidak boleh stagnan pada satu pemikiran. Dia harus selalu berupaya untuk melakukan eksploitasi pengetahuan. Karena pada dasarnya seorang wirausahawan yang bertahan pada cara pandang atau pengetahuan masa lalunya, tidak membuka sesuatu yang baru, maka ini ibarat berkacamata kuda, sulit melakukan inovasi, sulit memunculkan kreativitas. Sehingga seorang wirausahawan itu harus setiap hari berpikir, apa sih yang harus saya bangun lagi, apa sih yang harus saya kembangkan lagi. Itu namanya mengeksploitasi pengetahuan. Berikut yang tak kalah pentingnya dari bagian teori efek seorang wirausahawan adalah mengendalikan masa depan. Kenapa mengendalikan masa depan? Karena masa depan itu tidak bisa diprediksi dia. Dia ada ketidakpastiannya. Kepastiannya hanyalah bahwa masa depan itu ada. Tetapi bagaimana masa depan itu hadir, ini harus yang mampu kita kendalikan. Sehingga setelah mengeksploitasi pengetahuan, kita punya cara untuk mengendalikan ketidakpastian di masa yang akan datang. Karena pengetahuannya kita terus kita update. Itu yang terkait dengan teori efek dari prinsip wirausaha. Berikut, setelah kita memahami teori efek, itu tadi, seorang wirausahawan juga ini harus menganalisis 3M, yaitu market, money, dan manajemen. Sebenarnya di banyak referensi itu juga ada yang menambahkan main, kemudian mesin, dan beberapa yang lain. Tapi kita mencoba untuk menyederhanakan. Ini lebih pada teori efek tadi ini, lebih pada kemampuan pribadi kita juga, lebih pada faktor lingkungan. Misal ini market ini ada kaitannya dengan pribadi, juga ada kaitannya dengan lingkungan. Misal kalau pribadi kita anggap pribadi usahanya kita itu dia bentuk produk atau jasanya seperti apa. Kemudian ukuran produknya kita bagaimana. Struktur produknya kita bagaimana. Kemudian tingkat pertumbuhan pasarnya kayak gimana. Kemudian pangsa pasarnya kita dibandingkan kompetitor itu seperti apa. Dan apa hambatannya masuk pasar. Ini yang harus dianalisis oleh seorang wirausahawan. Jangan tiba-tiba hanya ada produknya, tetapi tidak memahami berapa ukuran produk, kapan produk itu dilempar, apa bedanya dengan produk yang lain, apa keunggulannya, apa kebaruan produknya. Nah, setelah memahami pasar, berikutnya kita harus memahami money. Ini ada kaitannya dengan cost nantinya, ada kaitannya dengan laba. Kira-kira biaya tetap untuk menciptakan produk itu
seperti apa. Kemudian berapa uh, margin labanya. Kemudian berapa pajaknya. Membutuhkan berapa waktu untuk mengembalikan modal itu. Kemudian kira-kira bagaimana dinamikanya kita terkait dengan modal. Sehingga ada prediksi dinamika arus kas. Itu terkait dengan menganalisis money. Yang terakhir adalah manajemen. Mayoritas di antara kita yang punya usaha stagnan itu tidak bisa mengembangkan produknya meskipun dia memahami pasar, meskipun dia memahami money-nya, karena manajemennya yang bermasalah. Misal, apa yang terkait dengan manajemen itu? Kontrol sumber daya. Baik itu mesinnya, baik itu manusianya. Menempatkan orang di posisi tertentu tidak sesuai dengan kapasitasnya itu bermasalah. Makanya di sini dibutuhkan manajemen. Sehingga seorang wirausahawan, kalau kita melihat perspektif ini, dia harus memahami yang namanya leadership. Nah, leadership ini dibutuhkan untuk mengalokasikan sumber daya. Sumber dayanya baik itu orangnya maupun juga waktunya. Contohnya tadi, kalau kita punya produk tetapi kita tidak memiliki pengetahuan kapan waktu yang tepat untuk melempar itu ke pasar, berapa banyak produk yang harus dilempar, ini juga akan bermasalah. Kemudian manajemen kesalahan. Ruang untuk berbuat salahnya kita seberapa besar sih misalnya dalam manajemen itu? Sehingga sangat dibutuhkan strategi dan komposisi tim. Dan ini lagi-lagi membutuhkan manajemen yang tak lain membutuhkan leadership atau kepemimpinan dari seorang wirausaha meskipun hanya mengelola dirinya. Nah, setelah kita melakukan analisis terhadap pasar, uang, dan manajemen, maka kita akan memiliki sesuatu yang sangat berkaitan dengan apa pertimbangan kita memilih, meluncurkan, atau bahkan mengembangkan usaha itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apakah kita memiliki kemampuan atau pengalaman untuk berbisnis? Contoh, kalau misalnya kita anak otomotif, kita ingin berbisnis yang paling kecil, anggaplah misalnya tempat cuci mobil. Apakah kita memiliki kemampuan itu? Baik dari kemampuan tadi sumber dayanya, ataukah kita pernah memiliki pengalaman yang sejenis, ataukah minimal pengalaman usaha yang berbeda, entahkah itu diturunkan dari keluarga atau ikut sama teman misalnya. Nah, setelah itu, yang harus kita tanyakan berikutnya, kenapa saya memilih usaha tempat cuci mobil? Siapa yang akan membeli? Jangan-jangan di kampung itu atau tempat itu semua orang itu hanya memiliki jumlah mobil yang terbatas. Otomatis mangsa pasarnya kita akan menjadi terbatas. Berikutnya yang harus kita jawab adalah apakah memungkinkan usaha tadi itu sukses dan kompetitif. Contohnya, kita menggunakan air sementara di tempat lain itu juga sudah tersedia alat cuci mobil yang menggunakan busa, kemudian dengan waktu yang relatif lebih cepat. Ini yang harus kita jawab. Soal berikut yang harus kita selesaikan dan kita jawab adalah dapatkah kita menjalankan usaha itu sendiri? Ini terkait dengan manajemen sumber daya manusia nantinya. Misal tadi tempat cuci mobil itu, apakah saya bisa sendiri? Saya yang kelola sebagai kasir, saya yang nyuci, saya yang lap kering, dan seterusnya. Kalau ini kita jawab, ini akan membantu kita untuk mengelompokkan orang-orang yang kita butuhkan sehingga rekrutmen sumber dayanya kita jelas dan terukur. Dapat kita kalkulasi berapa orang yang kita butuhkan untuk usaha cuci mobil ini misalnya. Yang kelima yang harus kita jawab, apakah dana atau modal kita mencukupi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan? Tadi usaha cuci mobilnya kita sifatnya manual, masih pakai air. Apakah dalam jangka waktu
waktu misalnya 5 tahun itu, kita sudah bisa meningkatkannya menjadi tempat cuci mobil yang pakai busa atau pakai hidrolik atau otomatis seperti kebanyakan misalnya. Nah, setelah itu yang harus kita jawab, apakah usaha cuci mobilnya kita itu dapat menghasilkan atau dapat mendapatkan keuntungan pada skala waktu tertentu. Ini sifatnya harus kita rencanakan karena ini menyangkut ketidakpastian. Yang ketujuh yang harus kita jawab, apakah usaha ini benar-benar kita inginkan atau kita jalankan. Ini menjadi penting juga untuk dijawab karena betapa banyak wirausahawan pada awalnya memiliki segudang ide, tapi tiba pada opsi tertentu lalu akhirnya merasa tidak sesungguh hati karena memilihnya itu tidak dari hati, tidak benar-benar ingin dilakukan hanya karena mengikuti tren. Yang terakhir, apakah usaha itu memiliki masa depan? Yang bisa tentu menjawab ini berdasarkan pengetahuan-pengetahuannya kita. Di era pandemi ini, memberi banyak contoh berapa banyak usaha yang harus terpinggirkan karena perubahan zaman. Ini juga yang harus kita pertimbangkan dalam memilih meluncurkan usaha atau mengembangkan usahanya kita. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka yang paling berpengaruh di kita adalah kreativitas, otonomi, investasi, uang, peluang pasar, dan status terhadap penciptaan usaha. Tapi dua di antara poin-poin ini yang paling berpengaruh adalah kreativitas. Makanya di bagian-bagian awal, apapun itu selalu menyangkut terkait dengan kreativitas. Wirausahawan itu harus kreatif, dia juga harus inovatif. Apa maksudnya? Kalau kita tidak kreatif, sangat sulit memunculkan ide usahanya. Jikapun punya ide usahanya, maka akan sangat sulit mengembangkan usahanya karena pola pikirnya seperti itu saja. Yang berikutnya, yang paling berpengaruh adalah otonomi. Otonomi itu maksudnya adalah kemandiriannya kita. Apakah kita ini benar-benar ingin berwirausaha hanya karena faktor lingkungan atau keinginannya kita? Atau karena keinginan orang lain, keinginan keluarga misalnya, atau karena ikut-ikutan. Menjadi wirausahawan yang punya kemampuan mencipta usaha baru adalah dia yang punya kemandirian atau otonomi. Yang berikutnya adalah investasi, uang, ini sangat terkait dengan modal. Kemudian peluang pasar dan status, ini lebih banyak berbicara tentang faktor lingkungan. Karena peluang pasar itu kita membaca, tetapi lagi-lagi dipengaruhi oleh kreativitasnya kita. Kemudian penciptaan usaha ini juga soal status. Hanya karena ingin dipandang memiliki usaha, akhirnya dijalankan tanpa ada target yang jelas. Karena tidak dibekali dengan kreativitas dan otonomi. Nah, 6 item ini lagi-lagi yang bisa menjadi stimulus bagi kita untuk menciptakan usaha baru. Kreativitas, otonomi, investasi, uang, peluang pasar, dan status. Nanti lebih detail pembahasan-pembahasan yang seperti ini akan kita bahas. Kemudian berikutnya mayoritas kita juga, apalagi seorang yang baru berpikir untuk membuka usaha itu terhambat pada aspek-aspek tertentu. Misalnya yang pertama adalah reality atau realitas keras. Maksudnya itu adalah orang itu sulit berubah, sulit membuka kepakeman, sulit membuka cara berpikir, susah menerima perubahan-perubahan zaman. Kemudian berikutnya yang berpengaruh terhadap usahanya kita adalah kekurangan sumber daya. Ada orang yang sangat kreatif, tetapi sumber dayanya tidak mendukung. Misalnya, dia tidak punya manajemennya, dia tidak punya uangnya, dia tidak punya waktunya, dan seterusnya. Kemudian, yang terakhir adalah biaya kepatuhan atau modal awal ini. Biaya kepatuhan itu mayoritas kita ada orang yang sangat kreatif tetapi tidak punya modal. Nah, disinilah lakunya
membutuhkan investasi sebagai modal awal atau biaya kepatuhan. Nah, sebagai seseorang yang berpikir untuk membuka usaha baru, maka lagi-lagi saya ingin menekankan kreativitas idenya kita sangat berpengaruh. Bagaimana caranya menumbuhkan kreativitas ide? Yang pertama, kreativitas ide itu dibangun dari akumulasi pengetahuan. Semakin banyak kita mengetahui sesuatu, maka semakin banyak sesuatu yang bisa kita gali, yang bisa kita rencanakan. Bayangkan kalau misalnya bergaulnya kita hanya di tempat A, sementara di tempat lain itu sudah berbicara skop dunia. Nah, sementara pengetahuannya kita otomatis yang akan kita kembangkan hanya di A. Karena yang bisa kita renungkan di fase inkubasi hanya karena di lingkaran A. Bayangkan kalau kita memiliki 10 lingkaran A, B, C sampai lingkaran I misalnya, maka fase merenungnya kita dari akumulasi pengetahuan itu sampai pada I. Diinkubasi, digali satu-satu di lingkaran A sampai I tadi itu, maka kita akan menemukan satu ide yang saling terkait antara A sampai I. Tapi kalau tidak memiliki itu, maka idenya kita akan stuck pada hanya satu posisi saja. Nah, setelah memunculkan itu, maka yang terakhir yang kita lakukan untuk mewujudkan kreativitas ide adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi. Ide yang mana yang cocok yang tadi untuk diimplementasikan di ruang tertentu, maka setelah melakukan itu, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi. Sehingga idenya kita benar-benar jalan. Kuncinya untuk menjadi orang yang kreatif adalah perbanyak informasi, perbanyak data, perbanyak pengetahuan, dan wujudkan. Ide itu hanya akan berguna kalau juga diwujudkan. Kalau dia hanya mengendap, juga akan tidak bernilai. Sering-sering desirengkan ide itu supaya kita memiliki feedback, umpan balik yang bisa disandingkan. Jadi rajin-rajin berkomunikasi, berkolaborasi dengan siapa saja yang memiliki ide untuk kita kembangkan secara bersama-sama. Nah, satu hal yang ingin kita kembangkan bahwa selama ini sebenarnya bisnis itu bisa maksimal kalau kita memaksimalkan efektivitas, efisiensi, dan kontrol terhadap bisnis kalau kita memiliki kreativitas. Tapi kreativitas itu seringkali dikekang, dibunuh bahkan, atau dipenjara mungkin, oleh tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksudkan bukan hanya di perusahaan atau lingkungan kantoran. Tempat kerja itu juga mungkin dirinya kita. Dirinya kita ini yang selalu bekerja, tangannya bekerja, tetapi karena dibatasi, akhirnya tidak pernah efektif. Misalnya, tangannya kita ini mau makan yang lebih banyak, tapi karena dibatasi, akhirnya tidak optimal kinerja-kinerjanya. Begitu juga kalau kita bawa pada ranah yang lebih luas, di kantoran. Dia seringkali dibunuh atau dimatikan oleh struktur juga bahkan. Orang yang memiliki potensi tetapi harus tunduk pada kepatuhan-kepatuhan organisasi. Makanya untuk menjadi orang yang kreatif, dia harus berani melawan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, ini yang menjadi penting juga yang kita cari dalam proses wirausaha adalah manajemen ramah dan kreatif. Tapi tentu manajemen ramah dan kreatif ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki leadership dan kreativitas. Dia mampu memberikan ruang, dia mampu mendorong sudut pandang tertentu, dia bisa menghindari sikap negatif, dia bisa membiarkan orang lain untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan, membiarkan orang lain untuk mencari kebenaran. Maka bisa menjadi pemimpin, orang yang kreatif. Bukan hanya diberlakukan ke orang lain, tapi juga ini bisa diberlakukan ke diri. Kalau kita terbiasa memberikan dirinya kita ruang, kalau kita terbiasa mendorong dirinya kita untuk melihat sudut pandang yang lain, kalau kita terbiasa mendorong dirinya kita menghindari sikap negatif,
Kalau kita mendorong dirinya kita untuk mendapatkan informasi dan mengatakan apa saja tentang dirinya kita, dan kita terbiasa mencari kebenaran dari multi perspektif, maka yakin saja kita akan menjadi orang yang ramah dan kreatif. Ramah maksudnya itu bisa memanage dirinya seoptimal mungkin, tidak menjadi orang yang mageran, tidak menjadi orang yang melakukan aktivitas itu-itu saja. Itu dalam konteks diri. Kalau dibawa pada hal yang lebih besar, maka tentu akan berpengaruh terhadap organisasi atau usahanya kita. Suatu waktu kalau kita menjadi wirausahaan, maka manajemen ramah dan kreatif ini harus diberlakukan. Nah, syarat utamanya sekarang kita harus melatih pada dirinya kita. Nah, sebagai bagian akhir untuk menguji pekerjaannya kita ini, terkait dengan proses wirausaha, mungkin kita bisa melakukan survei kecil-kecilan atau permainan kecil-kecilan atau identifikasi kecil-kecilan. Mengidentifikasi ide-ide apa sih yang kita punya saat ini. Yang mana sih yang relevan dengan zaman. Yang mana memungkinkan untuk kita wujudkan. Setelah dengan diri kita mencoba membangun dengan orang lain. Apa ide orang itu, berapa banyak idenya. Berapa banyak ide kita. Apa yang bisa digabungkan. Maka ini bisa dilatihkan dengan eksploitasi diri, eksplorasi diri, brainstorming, berkomunikasi dengan orang lain, saling bertukar pikiran. Sebagai kesimpulan dari pertemuannya kita tentang proses wirausaha, yang paling pertama harus kita miliki adalah kreativitas. Kuncinya kreativitas. Kuncinya kreativitas. Agar pengetahuan-pengetahuannya kita itu tidak mengendap, bisa dieksplorasi lebih dalam. Oke, saya pikir itu pertemuannya kita terkait dengan proses wirausaha. Untuk hal yang lebih kecil bisa kita diskusikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi. Sampai ketemu dan semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.